Oke, kita mulai aja. Kemarin udah sampai sini belum? Oh. Adini kemarin udah sampai sini belum? Udah ya? Udah. Oke, saya sedikit mengulas dulu sambil menyelesaikan materi mengenai mekanisme transport pada membran. Jadi, mekanisme transport pada membran ini terjadi terutama yaitu pada membran plasma. Nah, mekanisme transport pada membran kemarin kalian masih ingat ya ada dua, ada transport pasif, ada transport aktif. Kalau transport pasif itu adalah perpindahan zat dari konsentrasi yang rendah, dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, kalau yang transport aktif itu adalah perpindahan zat dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi tinggi. Akibatnya apa? Akibatnya dia melawan gradien konsentrasi sehingga membutuhkan yang namanya energi atau ATP. Nah, transport pasif itu terbagi dua, ada difusi, ada juga osmosis. Kalau transport aktif itu ada pompa ion ya, kemudian pompa air, salah ini pompa ion, kemudian transport, ada endositosis dan juga eksositosis. Nah, yang berikutnya, di sini saya nge-review dulu mengenai membran sel. Jadi kalian pasti sudah tahu membran sel ini lapisan yang melindungi biasanya inti sel dan juga sitoplasma. Kemudian membran sel ini dia membungkus organel-organel yang ada di dalam sel. Nah, salah satu fungsinya selain sebagai melindungi yaitu dia sebagai alat transportasi. Jadi tempat keluar dan masuknya zat kayak gitu. Nah, di sini untuk membran sebetulnya itu ada 3 jenis. Ada membran yang sifatnya itu adalah permeable. Kalau permeable itu dia sangat mungkin untuk dilalui berbagai macam zat. Itu permeable. Lalu yang berikutnya lagi ada yang namanya itu adalah semi permeable. Nah, kalau atau impermeable, jadi itu tuh biasanya ada impermeable. Kalau impermeable itu tidak bisa dilalui oleh berbagai macam zat. Lalu ada yang selective permeable. Nah, atau semi permeable. Kalau yang ini dia hanya dapat ditembus oleh zat-zat tertentu aja. Jadi yang zat-zat memang yang sedang dibutuhkan oleh sel tersebut. Gitu. Nah, sekarang kita berlanjut, ini udah ya yang transport pasif. Jadi transport pasif itu transport ion, molekul, dan senyawa yang tidak memerlukan energi atau ATP untuk melewati yang namanya membran plasma. Kemudian dia juga kenapa dia tidak memerlukan energi ATP karena dia berpindahnya itu zatnya dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah sehingga tidak melawan yang namanya gradien konsentrasi. Oke, coba Nadifa, ada Nadifa? Ada Nadifa? Ada Ibu, ada. Oke, Nadifa coba. Jadi kalau misalnya kita ringkas nih, transport aktif itu dia kalau kemarin Ibu sudah jelaskan apa itu hipotonik, apa itu hipertonik. Transport pasif itu perpindahan dari hipertonik ke hipotonik atau dari hipotonik ke hipertonik. Yang apa Ibu? Jadi kalau transport pasif itu perpindahannya dari hipertonik ke hipotonik atau dari hipotonik ke hipertonik. Hipertonik ya Bu ya? Dari hipertonik ke Hipotonik. hipotonik. Oke. Oke. Nah, sekarang mungkin kalian kemarin masih ingat tentang hipotonik sama hipertonik. Kalau misalnya saya tadi nanya dari hiper ke hipo atau dari hipo ke hiper, tergantung Bu. Tergantung apa? Tergantung apakah ini osmosis atau dia difusi. Nah, kalau misalnya difusi, dia itu kan perpindahan zat dari konsentrasi larutan tinggi, atau kemarin istilahnya itu adalah hipertonik, ke konsentrasi larutan yang lebih rendah, atau hipotonik.
sehingga katanya mencapai tahap keseimbangan. Nah, kalau ini berarti kalau yang namanya difusi itu perpindahannya dari hipertonik ke hipotonik. Nah, kalau misalnya yang satu lagi osmosis, nah kalau osmosis ini ingat perpindahannya adalah pelarut, yaitu air contohnya. Dia itu perpindahannya dari konsentrasi pelarut yang tinggi, dari hipotonik, menuju konsentrasi pelarut yang rendah, atau hipertonik. Jadi kalau osmosis itu dari yang encer ke yang pekat. Oke, jadi sekali lagi ya, kalau misalnya difusi itu perpindahannya dari hipertonik ke hipotonik. Kalau osmosis perpindahannya air dari hipotonik ke hipertonik. Oke, coba Ataya, ada Ataya? Iya, Bu. Oke, Ataya, jadi apa perbedaannya tadi antara difusi dan osmosis? Kalau difusi perpindahan dari apa ke apa, kalau osmosis perpindahan dari apa ke apa? Coba. Kalau difusi itu dari hipertonik ke hipotonik. Sip. Kalau osmosis? Kalau osmosis dari perpindahan air dari hipotonik ke hipertonik. Sip, Ataya. Oke. Jangan lupa ya, kalau osmosis ditambahin yang namanya membran selektif permeable. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini contoh peristiwa dari osmosis. Jadi kalau misalnya ibu punya ini ada gelas kimia, dikasih air. Nah, di sini tuh ada 99% air dan 1% gula. Kemudian di sini ada kayak apa ya? Kayak wadah yang dimasukkan ke sini. Wadahnya itu ditutupi oleh membran selective permeable atau differential permeable sama aja. Nah, di mana di dalam si wadah ini dia mengandung 90% air dan 10% gula. Oke, coba Albert. Ada Albert? Ya, Bu. Oke, Albert, kalau misalnya kita bandingkan, berarti air yang ada di gelas kimia sama air yang ada di wadah ini, mana yang hipertonik, mana yang hipotonik, Albert? Yang hipertonik yang di dalam bukan, Bu? Yang di dalam yang hipertonik, betul. Karena konsentrasi gulanya dia 10%. Sedangkan yang di luar hanya 1%. 1%-nya aja. Berarti, Albert, kalau misalnya seperti ini kondisinya, air itu akan masuk ke dalam si wadah yang warna ungu, atau air dari wadah ungu akan keluar ke gelas kimia, Albert? Bakal masuk wadah. Bakalan betul masuk ke wadah. Sip. Nah, makanya di gambar yang berikutnya, air itu kan awalnya hanya tingginya segini nih, sedikit. Kemudian setelah beberapa waktu, air yang ada di dalam wadah itu meninggi. Tadi karena betul kata Albert, air dari gelas kimia masuk ke dalam wadah yang warna ungu. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya proses osmosis itu dia terjadi pada sel hewan dan juga sel tumbuhan? Oke. Ini kenapa tadi banyak yang pada keluar? Oke. Nah, sekarang di sini Ibu punya 3 tempat. Ada 1 tempat, 2 tempat, 3 tempat. Tempat yang pertama, ini dia itu berisi larutan hipotonik. Oke. Kemudian tempat yang kedua, dia itu berisi larutan isotonik. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini wadahnya itu adalah berisi larutan yang hipertonik. Oke. Sekarang Ibu punya 2 sel. Ada sel tumbuhan, ada juga sel hewan. Nah, kalau misalnya sel hewan, oke. Nah, jadi kalau misalnya Ibu punya sel hewan, dimasukkan, misalnya eritrosit nih, Ibu masukkan ke dalam si larutan yang hipotonik. Artinya nanti air yang ada di dalam wadah akan masuk ke dalam sel.
Air masuk terus, masuk lagi, masuk lagi. Akibatnya apa? Akibatnya nanti selnya akan membengkak. Dan akhirnya biasanya selnya bisa sampai pecah. Atau istilahnya adalah namanya lisis. Jadi lisis itu adalah pecah. Oke, si selnya pecah karena apa? Karena air masuk terus ke dalam sel. Sama halnya ketika misalnya ada penemuan mayat misalnya di sungai. Biasanya ketika diangkat, nah, si mayat itu biasanya dia sudah membengkak. Kenapa dia membengkak? Salah satunya adalah karena si air yang ada mungkin di sungai itu dia konsentrasinya lebih rendah, konsentrasi larutannya, sehingga air itu masuk ke dalam sel-sel di dalam tubuh, sehingga akibatnya dia jadi membengkak. Oke. Lalu bagaimana nih kalau misalnya yang dimasukkan ke dalam larutan hipotonik itu adalah sel tumbuhan. Nah, kalau sel tumbuhan, dia itu punya yang namanya dinding sel. Nah, ketika air masuk ke dalam sel, apa yang terjadi? Dia itu tidak akan pecah. Kenapa tidak akan pecah? Karena ada dinding sel yang melindunginya. Jadi justru air itu menekan ke dinding sel. Namanya itu adalah tekanan turgor. Jadi tekanan turgor itu adalah tekanan air terhadap dinding sel. Oke, atau nama prosesnya adalah turgid. Atau kalau pada sel tumbuhan itu normal. Jadi kenapa kalau sel tumbuhan itu sebetulnya bagus kalau misalnya kita siram agak sering. Karena apa? Karena tadi dia justru akan memberikan tekanan pada dinding sel sehingga si sel-selnya itu akan tampak lebih bagus gitu, tampak lebih kuat. Atau kalau kita melihat tanamannya, jadi tanamannya terlihat lebih segar. Oke. Lalu bagaimana kalau misalnya kita masukkan ke larutan yang isotonik? Kalau misalnya kita masukkan ke dalam larutan yang isotonik, berarti air itu akan keluar dan juga ada yang masuk karena dia seimbang. Oke, kalau pada sel hewan ini terjadinya adalah proses yang normal. Sedangkan kalau misalnya pada tumbuhan ini tuh menyebabkan yang tumbuhan itu menjadi terkesannya itu lebih lembek, si selnya itu lebih basah, bukan basah apa ya, jadi lebih lembek gitu. Jadi kalau misalnya tanaman yang dalam kondisi isotonik biasanya tanamannya cenderung agak layu, mengarah ke layu. Kemudian kalau misalnya kita masukkan ke larutan yang hipertonik, apa yang terjadi? Otomatis pasti air yang ada di dalam sel hewan dia akan keluar. Nah, kalau pada sel hewan menyebabkan nanti si selnya itu mengkerut, kering. Nah, itu adalah yang namanya krenasi. Oke, lalu bagaimana kalau misalnya terjadinya pada sel tumbuhan? Apakah dinding selnya dia akan mengkerut? Enggak. Yang mengkerut itu hanya membran sel ke dalamnya. Jadi si sel bagian dalam. Jadi mulai dari membran sel. Sampai akhirnya nanti